Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Priska. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Nah, sekarang kita ke struktur teks berita. Struktur teks berita ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kepala berita, lalu ada tubuh berita, dan yang terakhir ada ekor berita. Kepala berita berisi tentang orientasi atau pengenalan masalahnya atau pengenalan peristiwanya yang akan diceritakan dalam berita tersebut. Ya. Kemudian tubuh berita berisi rincian-rincian dari kepala berita tersebut. Ya. Kemudian ada ekor berita. Ekor berita ini biasanya berisi penutup atau bisa juga sumber-sumber dari berita tersebut. Di sini ada contoh analisis dari teks berita. Analisis strukturnya, ya. Ada kepala, berisi tentang orientasinya, biasanya berisi tentang unsur apa. Kemudian tubuh berita berisi tentang penjelasan dari kepala beritanya, ya. Proses terjadinya peristiwa tersebut, mengapa. Kemudian yang terakhir ada ekor berita, di sini berisi tentang penutup, ya, kegiatan akhirnya dari peristiwa tersebut itu apa. Kemudian sekarang kita ke kebahasaan teks berita. Teks berita yang pertama menggunakan bahasa baku, yang kedua menggunakan kalimat langsung, yang ketiga menggunakan konjungsi atau kata sambung bahwa, yang keempat menggunakan kata kerja mental, yang kelima menggunakan keterangan waktu, dan yang keenam menggunakan konjungsi temporal. Penggunaan bahasa baku itu jadi penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, ya, atau bukan bahasa sehari-hari. Misal kita sering mendengar kata enggak. Nah, enggak ini disebut dengan bahasa tidak baku, ya. Sedangkan bahasa bakunya adalah tidak. Kemudian ada kata antri. Antri ini adalah bahasa tidak baku, sedangkan yang bahasa bakunya adalah antre. Kemudian yang kedua, ada penggunaan kalimat langsung. Nah, penggunaan kalimat langsung ini biasanya disertai dengan tanda kutip, ya. Kalimat langsung ini maksudnya adalah dia berbicara secara langsung kepada orang yang ingin dia sampaikannya, ya. Misal kalian ingin berbicara kepada ibu kalian tanpa melalui perantara. Kalian berbicara langsung. Nah, itu disebut dengan kalimat langsung, ya. Kemudian ada konjungsi bahwa atau kata sambung bahwa, ya. Pasti ada kata bahwa. Nah, itu disebut dengan konjungsi. Lalu yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental ini adalah kata kerja yang melalui proses berpikir dahulu. Jadi kamu melakukan sesuatu, tetapi melalui proses berpikir dahulu. Misalkan menulis, berbicara, mendesain, menganalisis, mempraktikkan. Nah, itu disebut dengan kata kerja mental. Kemudian yang kelima, menggunakan konjungsi temporal atau kata sambung yang menunjukkan waktu. Kata sambung yang menunjukkan waktu ini ada kemudian, lalu, selanjutnya, sebelum, setelahnya, sesudah. Contoh, korban berhasil dievakuasi setelah pemadam kebakaran datang. Kata setelah ini disebut dengan konjungsi temporal. Ya, kata setelah merupakan konjungsi temporal. Lalu yang keenam, menggunakan kata keterangan waktu. Jadi menggunakan keterangan waktu misalkan pagi, siang, sore, malam, ataupun waktu terjadinya peristiwa tersebut berupa pukul. Contoh, gempa terjadi pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ini disebut dengan
keterangan waktu. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.